masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk ke hadis nomor 1260. Haddatsana Ahmadu benu Abdata, haddatsana Abdul Warisi benu Sa'idin, haddatsana Ayyubu an Abi Zubair an Jabir bin Abdillah anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku sholat siapa Nabi bi ashabihi dengan sahabat-sahabatnya Nabi, sholatal khawfi pada sholat khauf. Faroka'a maka rukuk sopo Nabi bihim dengan mereka jami'an secara kesemuanya. Ya. Jadi konsep dari sholat khauf itu ada imam, ya, ada imam, terus makmumnya itu dibagi dua. Ya. Jadi kita katakan saja golongan A dan golongan B itu ya. Kemudian dalam praktek yang hadis ini, golongan A itu ada di shaf pertama. Jadi imam golongan A itu di shaf pertama, golongan B di shaf yang kedua. Nah, Nabi sholat ngimami golongan A dan golongan B mulai takbiratul ihram sampai rukuk, ya, sampai rukuk. Jadi takbiratul ihram baca Al-Fatihah, surat, terus rukuk. Nah, sampai rukuk ini semuanya bersama-sama. Cuma kemudian sajada sujud. Sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasofu dan barisan. Ini barisan ini golongan A ya. Yaitu aladina orang-orang yalunahu yang mendekati mereka aladinahu pada Nabi. Nah, terus Nabi sujud, Nabi dan golongan A yang ada di shaf awal. Wal akhorun dan orang-orang yang lain, ini golongan B yang ada di shaf kedua, iku qiyamun orang-orang yang berdiri sambil jaga, ya, sambil jaga. Hatta sehingga idza nahadho, ketika bangun sapa Nabi, bangun sapa Nabi. Jadi sapa Nabi dan golongan A, ya. Sajada maka sujud sapa ulaika, demikian itu mereka golongan B, ya, yang di shaf kedua, di anfusihim dengan diri mereka sajadata ini dua sujudan. Jadi Nabi dan golongan A sujud dua kali sujud terus berdiri. Nah, kemudian golongan B yang tadi jaga ini sujud dua kali sujud terus berdiri. Ya. Kemudian ta'akhara mundur sapa as-shaf barisan al-muqaddam yang di depan. Nah, golongan A terus mundur. Hatta qamu sehingga berdiri mereka muqama ulaika
pada tempat berdirinya, demikian itu mereka golongan B. Watakhallala dan menyela-nyelai sopo ulaika, demikian itu golongan B, atakomu sehingga berdiri mereka golongan B, muqa musof pada tempatnya, tempat berdirinya sof al-muqaddam yang depan. Jadi intinya geser. Jadi sof pertama geser menjadi sof kedua geser menjadi sof pertama. Ya. Jadi sesudah semuanya sujud, nah golongan A yang di depan mundur ke belakang dengan cara menyela-nyela, ya, dengan cara menyela-nyela. Yang B maju ke depan, ya, ya, dengan cara menyela-nyela juga. Gitu. Faroka'a maka rukuk bihim dengan mereka, golongan B. Saya ulang. Faroka'a maka rukuk bihim dengan mereka semua, golongan A dan golongan B. Ya. Sopo an-nabiyyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jami'an semuanya. Ini masuk ke rakaat kedua. Ya. Jadi Nabi berdiri, ya, membaca Al-Fatihah, surat, rukuk. Nah, sampai rukuk ini masih bersama-sama. Tuma sajata, kemudian sujud sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasaf dan barisan alladzi yang yalunahu mendekati apa sofhu pada Nabi, ya. Nah ini dengan golongan B, ya, dengan golongan B. Jadi Nabi sujud dengan golongan B yang sudah ganti posisi, yang asalnya di shaf kedua menjadi shaf pertama. Falama rofa'u maka ketika mengangkat mereka, ini Nabi dan golongan B, ru'usahum pada kepala mereka, ini posisi atahiyat akhir, sajata maka sujud sopo ulaika, demikian itu mereka, ini golongan A yang asalnya di shaf depan menjadi shaf kedua, sajata ini dua sujudan. Fakuluhum maka seluruhnya mereka, golongan A maupun golongan B, iku qad raka'a sungguh rukuk ma'an Nabi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bersama-sama. Jadi berdirinya sampai rukuknya itu secara bersama-sama. Wasajata dan sujud sopo ta'ifatun segolongan bi anfusihim dengan diri mereka, ta'ifah sajadata ini dua sujudan. Nah, untuk sujudnya masing-masing golongan itu ya ada kalanya bersama Nabi, ada kalanya sendiri-sendiri. Jadi wasajada ta'ifatun bi anfusihim sajadata ini. Nah, kemudian setelah itu salamnya bersama-sama. Nabi golongan A dan golongan B salamnya bersama-sama. Wakana dan ada sopo al-adu musuh iku mimma dari apa-apa yali yang mendekati opoma al-kiblata pada kiblat. Nah, musuh itu ada di depan, ya. Jadi musuhnya ada di
di depan. Nah, itu beberapa cara sholat khuf, ya. Juga dijelaskan di kesempatan sebelumnya. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi sholatil kusufi di dalam sholat gerhana. Sholat gerhana. Hadasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin, dasana Ismailu bin Abi Khalid, an Qaisi bin Abi Hazim, an Abi Mas'ud, qala berkata Abi Mas'ud. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna samsa sesungguhnya matahari, wal qamara dan rembulan, iku layan kasifani tidak gerhana keduanya, limauti ahadin karena kematian seseorang, minan nasi dari manusia. Karena waktu itu bertepatan dengan meninggalnya putranya Rasulullah yang bernama Ibrahim, yang masih bayi. Jadi untuk menangkis kepercayaan orang-orang itu, terus Rasulullah bilang seperti itu. Fa idza ra'aitumuhu, maka ketika melihat kalian pada gerhana, fakumu maka berdirilah kalian, fasalu maka sholatlah kalian. Jadi sholat gerhana maksudnya. Hadasana Muhammad binul Musanna wa Ahmad bin Sabit wa Jamil ibnul Hasan qalu berkata mereka. Hadasana Abdul Wahab dasana Khalid al-Hatta an Abi Kilabata ani Nu'man bin Basir qala berkata Nu'man bin Basir. Ing kasafat gerhana apa samsu matahari. Ala ahdi Rasulillah atas zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja maka keluar siapa Rasul fazian dengan keadaan kaget. Kaget gitu. Jadi tahu-tahu gelap kan. Ya juru menarik siapa Rasul saubahu pada pakaiannya. Ata-ata sehingga datang siapa Rasul al-masjidah pada masjid. Datang ke masjid. Ya otomatis ya dengan para sahabatnya itu. Falam yazal maka tidak henti-henti sapa Rasul iku yusoli salat sapa Rasul. Hatan jalat sehingga terang apa matahari. Sehingga terang lagi, mataharinya muncul lagi. Cuma kemudian kola bersabda siapa Rasul. Ina unasan sesungguhnya banyak manusia. Yas umuna menyangka mereka atau mempunyai keyakinan. Ana samsa sesungguhnya matahari. Wal qamara dan rembulan. Iku layangka sifani tidak gerhana keduanya. Ila kecuali limauti adimin karena kematian orang yang besar, minal udhama dari para pembesar. Jadi keyakinannya seperti itu. Ini ada orang besar mati ini. Walaisa dan tidak ada apa kenyataan iku kadalika seperti demikian itu keyakinan orang-orang. Ya. Tidak seperti itu. Di walaisa kadalik. Ina samsa sesungguhnya matahari wal qamara dan rembulan iku layang kasifani tidak gerhana keduanya limauti ahadan karena kematian seseorang wala dan tidak lihayatihi karena kehidupan seseorang atau kelahiran seseorang itu ya tidak.
Jadi enggak boleh ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Fa idza tajalla, maka ketika memperlihatkan sapa Allahu Allah lisaiin pada sesuatu min khalqihi, dari makhluknya Allah. Qasa'a, eh, kusuk kusuk sapa makhluk ya, lisaiin min khalqih ya. Lahu pada Allah. Kusuk itu artinya ya tunduk. Jadi ketika Allah memperlihatkan pada sesuatu dari makhluknya, ya semuanya makhluk itu kusuk, tunduk pada Allah. Tunduk pada Allah. Jadi pada saat memang Allah menunjukkan tanda kekuasaannya, ya hendaknya semua makhluk itu ya tunduk pada Allah. Nah kalau manusia ya caranya dengan melakukan sholat gerhana itu. Jadi gerhana itu adalah bagian dari kekuasaannya Allah yang diperlihatkan kepada seluruh makhluknya. Lah hendaknya pada saat itu ya, seluruh makhluk itu khusyuk kepada Allah. Kalau makhluk lain ya dengan caranya masing-masing. Kalau manusia ya dengan cara sholat gerhana itu. Hadasana Ahmad bin Amr bin Sarhi al-Misri. Hadasana Abdullah bin Wahbin Ahbaroni Yunusu Ani bin Syihab Ahbaroni Urwatu bin Zubair an Aisyah. Qalat berkata Aisyah, kasafat gerhana apa asamsu matahari fi hayati Rasulillah, di kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu Rasulullah masih hidup itu pernah terjadi gerhana. Fakharaja, maka keluar sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilal masjidi, pada masjid. Fakoma, maka berdiri sapa Rasul, fakabaro, maka takbir sapa Rasul. Takbiratul ihram ya, salat itu. Fasofa, maka berbaris sapa anasu manusia, waro'ahu, di belakangnya Rasul. Faqara'a, maka membaca sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qiraatan, pada bacaan tawilatan yang panjang. Ini tidak dijelaskan surat apa itu, tidak. Cuma ya sak panjang-panjangnya surat di Al-Quran itu ya Al-Baqarah itu. Ini misalnya dicontohkan baca Al-Baqarah, nah, gitu ya. Ini berdiri yang pertama ini baca Al-Baqarah misalnya. Tsumma kabara, kemudian takbir sapa Rasul. Faroka'a, maka rukuk sapa Rasul, rukuan dengan rukuk tawilan yang panjang. Terus habis itu rukuk. Rukuknya itu panjang, lama, jadi tidak seperti rukuk-rukuk sholat biasa itu. Tsumma rafa'a, kemudian mengangkat sapa Rasul ra'sahu, pada kepalanya Rasul. Faqala, maka bersabda siapa Rasul, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sami Allah, semoga mendengar sapa Allahu Allah, liman, bagi siapapun, hamidahu, yang memuji siapaman, hu, pada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, walaka, dan iku bagi engkau, alhamdu, utawi segala puji. Tsumma qara'a, tsumma qoma, kemudian berdiri siapa Rasul. Faqara'a, maka membaca sapa Rasul qiraatan, pada bacaan tawilatan yang panjang. Terus baca lagi itu. Al-Fatihah lagi, baca surat lagi panjang.
Dia adapun bacaan di berdiri yang kedua, itu adekna lebih pendek minal qiraatil ula dari bacaan yang pertama saat berdiri yang pertama tadi. Ini misalnya Ali Imron, ya, misalnya ya. Tuma kemudian kabaro takbir sapa Rasul faroka'a maka rukuk sapa Rasul ruku'an pada rukuk tawilan yang panjang terus rukuk lagi. Ya, gua utawi rukuk yang kedua iku adekna lebih pendek minar ruku'il awal dari rukuk yang pertama. Ya, itu. Tuma kemudian kola bersabda siapa Rasul. Sami Allah mendengar sapa Allahu Allah liman bagi orang hamidahu yang memuji siapa manhu pada Allah. Jadi sami'a itu bisa kalam khobar, bisa doa ya. Rabbana walakal hamd. Jadi dalam satu rakaat sholat gerhana itu berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali, sujudnya kalau sujudnya 2 kali juga, sama seperti sholat biasa itu. Ini perbedaan sholat gerhana dengan sholat-sholat yang lain. Jadi berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali, sujudnya juga 2 kali. Tuma fa'ala kemudian mengerjakan sapa Rasul fi raqaatil ukhra di dalam rakaat yang lain, jadi rakaat yang kedua, misla dzalika semisal demikian itu ya, berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali. Pastakmala maka menyempurnakan sapa Rasul arba'a rakaatin pada 4 ruku'an. Ya, 4 ruku'an. Warba'a sajdatin dan 4 sujudan. Jadi rukuknya 4 kali, ya, sujudnya juga 4 kali. Rakaat pertama 2, rakaat kedua juga 2, jumlahnya 4. Wan salat dan sudah terang atau tampak apa asamsu matahari. Qabla sebelum anyan sorifa jika bubar siapa Rasul. Memang sholatnya lama, sholatnya lama. Gerhana itu paling kan berapa menit gitu. Tuma koma kemudian berdiri siapa Rasul, fakhotoba maka khutbah siapa Rasul anasa pada manusia. Pasna maka menyanjung sapa Rasul Allah atas Allah. Bima dengan apa-apa huwa utawi Allah iku ahluhu ahlinya sanjungan. Atau huwa utawi sanjungan iku ahluhu ahlunya Allah, itu juga bisa dibolak-balik. Oke saja. Tumakola kemudian bersabda sapa Rasul, Inna samsa sesungguhnya matahari wal komaro dan rembulan iku ayatani 2 ayat min ayatilah dari ayat-ayatnya Allah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Layang kasifani tidak gerhana keduanya limauti ahadin karena kematian seseorang, wala dan tidak lihayatihi karena kehidupan atau kelahiran seseorang. Fa'idha ro'aitumuhuma, maka ketika melihat kalian huma pada keduanya, gerhana maksudnya, entah itu matahari atau rembulan, fafza'u maka bersegeralah kalian ila sholati pada sholat, ya sholat gerhana itu. Atasana Aliyu bin Muhammad wa Muhammad bin Ismail kola berkata keduanya. Atasana Waqi' an Sofyan anil Aswad bin Qais
an Sa'labata bani Ibad an Samurah bani Jundub kala berkata Samurah, Sholat bina dengan kami, artinya ngimami kami, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kusuf di dalam gerhana. Fala nasma'u maka tidak mendengar kami lahu bagi Nabi sautan pada suara. Jadi bacaannya itu sir atau pelan lah ya. Untuk dis ini itu dibaca sir, dibaca pelan. Jadi karena waktu itu kejadiannya adalah di siang hari. Di siang hari. Hadasana Muhrizu bin Salamata al-Adani dasana Nafi' Ibnu Umar al-Jumahi an ibni Abi Mulaikata an Asma binti Abi Bakrin qala berkata Asma. Salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal kusuf pada salat gerhana. Faqama maka berdiri sapa Rasul. Fa'atola maka memanjangkan sapa Rasul al-qiyamah pada berdiri. Tsumma raka'a kemudian rukuk sapa Rasul. Fa'atola maka memanjangkan sapa Rasul ar-ruku'a pada rukuk. Tsumma rafa'a kemudian mengangkat sapa Rasul, mengangkat kepala dari rukuknya. Faqama maka berdiri sapa Rasul. Fa'atola maka memanjangkan sapa Rasul al-qiyamah pada berdiri. Tumaroka kemudian rukuk sapa Rasul fa'atola maka memanjangkan sapa Rasul aruka pada rukuk. Tumaroka kemudian mengangkat sapa Rasul, mengangkat dari rukuk itu, mengangkat kepala dari rukuk. Tuma sajada kemudian sujud sapa Rasul. Fa'atola maka memanjangkan sapa Rasul as-sujuda pada sujud. Tsumma rafa'a kemudian mengangkat sapa Rasul, mengangkat kepala dari sujud. Tsumma sajada kemudian sujud lagi sapa Rasul. Fa'atola maka memanjangkan sapa Rasul as-sujuda pada sujud. Itu jadi berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali dalam 1 rakaat. Ya, sudah dijelaskan tadi ya. Tsumma rafa'a kemudian mengangkat sapa Rasul, mengangkat kepala dari sujud, faqama maka berdiri sapa Rasul. Fa'atola maka memanjangkan sapa Rasul al-qiyamah pada berdiri. Tsumma raka'a kemudian rukuk sapa Rasul, fa'atola maka memanjangkan sapa Rasul ar-ruku'a pada rukuk. Tsumma rafa'a kemudian mengangkat sapa Rasul, mengangkat kepala ya, dari rukuk. Faqama maka berdiri sapa Rasul, fa'atola maka memanjangkan sapa Rasul al-qiyamah pada berdiri. Tsumma rafa'a kemudian mengangkat sapa Rasul, fa'atola maka memanjangkan sapa Rasul ar-ruku'a pada rukuk. Tsumma rafa'a kemudian mengangkat sapa Rasul. Tsumma sajada kemudian sujud sapa Rasul, fa'atola maka memanjangkan sapa Rasul as-sujuda pada sujud. Tsumma rafa'a kemudian mengangkat sapa Rasul, tsumma sajada kemudian sujud lagi sapa Rasul. Fa'atola maka memanjangkan sapa Rasul as-sujuda pada sujud. Tsumman sorofa kemudian bubar sapa Rasul. Ya, bubar. Selesai maksudnya, yes. Atahiyat, terus sholawat, terus salam. Pakola maka bersabda sapa Rasul, lakot danat niscaya sungguh dekat mini dariku apa al-jannatu surga. Ini tadi surga begitu dekat dari aku. Ya. Hatta sehingga lawi jek taroktu. Nah, lawi jek taroktu. Seandainya bisa mengambil aku, mengambil atau memetik. Karena waktu itu Nabi melihat buah-buahan surga.
Jadi pengen ngambil atau memetik. Lajik tukum niscaya datang aku kum pada kalian bikitofin dengan membawa dompolan. Dompolan itu ya buah-buahan yang bergerombol itu seperti anggur itu kan, kurma atau ya yang bergerombol rambutan itu kan, itu disebut dompolan. Min kitofiha dari dompolan-dompolannya surga. Ya, itu. Umpama waktu itu berhasil aku raih, was, nanti tak kasih kalian itu. Jadi lajik tukum. Aku datang pada kalian dengan apa? Dompolan dari surga itu. Wadana dan dekat mini dari aku apa anarun neraka. Ya. Kata kultu sehingga berkata aku, Robbi wahai Tuhanku, wa ana dan apakah aku fihim di dalam atau termasuk golongan ahli neraka. Sampai aku itu ya ketakutan. Wah ya Allah, apa saya ini termasuk ahli neraka kok? Kok nerakanya didekatkan kepada saya begitu dekat? Itu. Allah berkata, sopo nabi. Hasib itu menyangka aku, anahu sesungguhnya Rasul itu kola berkata sopo Rasul. Dalam konteks hadis ini. Waro'a itu dan melihat aku, Nabi atau Rasul imro'atan pada seorang wanita. Tahdisuha menyakar, ya menyakar, ya cakar itu, cakar ha pada imro'ah opo hirotun seekor kucing laha milik wanita tersebut. Jadi aku melihat di neraka itu ada wanita yang dicakar oleh kucing miliknya waktu di dunia. Dicakari oleh kucing itu. Fakultu maka berkata aku, Rasul, ma apa saknu hatihi kelakuannya ini wanita, kok sampai disiksa, dicakari kucingnya sendiri itu, kenapa ini, salahnya apa? Kalau berkata mereka, habasatha menahan, menahan itu artinya ya mengandang lah, kucingnya ndak boleh kemana-mana, ya bisa mengandang, bisa mengikat, sopo wanita pada kucing, kata mata sehingga mati, opo kucing juan keadaan lapar. Ya, la tidak hia utawi perempuan iku at amatha memberi makan dia imro'ah pada kucing. Kucingnya di kandang, diikat, nggak bisa kemana-mana, tapi tidak dikasih makan sampai mati. Wala dan tidak dia wanita, iku arsalatha melepaskan sopo wanita pada kucing tak kulu agar bisa makan opo kucing min kosasil ardi atau min kisasil ardi juga bisa dari apa hewan-hewannya bumi. Ya kalau memang nggak mau ngandang, ya kalau memang nggak mau melepaskan, terus kucingnya itu di kandang, ya konsekuensinya harus ngasih makan kan gitu. Kalau nggak mau ngasih makan ya seharusnya kucingnya dilepas biar makan binatang-binatangnya bumi itu, entah makan tikus atau makan apa yang sekiranya bisa dimakan, sisa tulang-tulang ayam atau gimana yang dibuang sama orang-orang itu kan gitu kan. Jadi konsekuensi dari memelihara binatang itu seperti itu. Kalau di kandang ya dikasih makan, ya, kalau nggak mau ngasih makan ya seharusnya dilepas. Ya, dilepas. Itu ancamannya neraka itu kalau sampai mati kelaparan. Babu maja'u tawi bab apa-apa yang datang opoma fi sholatil istisqa di dalam sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan, minta hujan.
Hatasana Ali bin Muhammadin wa Muhammad bin Ismail qala berkata keduanya. Hatasana Waqi' an Sufyan an Hisam bin Ishaq bin Abdullah bin Kinanah an Abi qala berkata Abi. Arsalani mengutus ni padaku sapa amirun seorang amir minal umarok dari beberapa amir. Jadi umarok itu jamak dari amir. Ila Bani Abbas pada Bani Abbas. As'aluhu agar bertanya aku pada Bani Abbas anis sholah tentang urusan sholat bil istisqa di dalam minta hujan. Fakola maka berkata sapa Ibnu Abbas, ma apa mana'ahu yang mencegah apa mahu pada amir an yas'alani jika bertanya siapa amir ini padaku. Kenapa kok harus ngutus kamu? Kenapa enggak nanya sendiri ke aku? Si amir itu. Kala berkata sapa Ibnu Abbas, kharaja keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadian dengan keadaan orang yang mutawadian itu andap asor. Andap asor itu ya merendahkan diri, ya, merendahkan diri. Mutabadilan, mutabadilan itu eh, ya merendahkan diri. Asal kata apa? Mutabadilan itu ya merendahkan diri atau apa istilahnya memakai pakaian yang jelek, ya, memakai pakaian yang jelek, jadi tidak berpenampilan mewah, kayak pakaian yang lusuh, yang jelek lah. Mutakhosian orang yang khusuk, khusuk. Mutarosilan orang yang istilahnya pelan-pelan, ya, pelan-pelan menunjukkan kalau lemah, ya, di hadapan Allah, ya. Pelan-pelan, ngomongnya pelan, kayak orang kelaparan itu kan, ya. Berjalannya juga pelan karena lemes, ya. Itu mutarosilan. Mutadorian itu orang yang DPDP. DPDP itu ya yus koyok wong ngemis itu DPDP. Ya, minta dengan bersungguh-sungguh gitu. Pas sholat maka sholat siapa Rasul. Jadi ini bukan kita menghina Rasulullah kok kaya wong ngemis ya, ndak seperti itu ya. Jadi memang berdoa kepada Allah ya selayaknya seperti itu. Jadi tawadhu, memakai pakaian yang jelek atau berpenampilan sederhana, khusyuk itu kan kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Fasolah maka sholat siapa Rasul rakaat ini 2 rakaat. Kama yusolli sebagaimana sholat siapa Rasul fil id di dalam sholat id. Nah ini, ya. Jadi sholatnya istisqa itu sama dengan sholat id. Jadi sholat istisqa itu sama dengan sholat id. Walam yahtub dan tidak khutbah sopo Rasul khutbakum seperti khutbah kalian hadhi yang ini. Khutbahnya itu ya sederhana, biasa, ya pendek, ya, dengan apa istilahnya, ya betul-betul menunjukkan kondisi yang memprihatinkan gitu kan. Enggak seperti khutbah kalian yang sekarang ini. Khutbahnya ya seolah-olah jadi panggung kan gitu kan. Beda. Hatasana Muhammad bin Sobah, hatasana Sufyan an Abdillah bin Abi Bakrin, qala berkata sopo Abdillah. Sami itu Abad bin Tamim yuhadisu bercerita dia. An Abi dari bapakku, an Amihi dari pamannya.
anahu sesungguhnya paman iku sami sahida, ya amih ini iku sahida menyaksikan dia anabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kharaja keluar siapa Nabi ilal musola pada tempat sholat. Yastaski minta hujan sopo Nabi. Pastakbala maka menghadap sopo Nabi al kiblata pada kiblat. Wakolaba dan membalik sopo Nabi ridaahu pada selendangnya Nabi. Kalau ini ya ini sebenarnya kan situasional ya, umpama enggak membalik selendang ya enggak apa-apa. Kalau imamnya membalik selendang ya silahkan mengikuti sunnahnya kan gitu. Tapi ini bukan rangkaian sholat, itu bukan. Mau dikerjakan ya boleh, ndak ya ndak apa-apa. Pas sholat maka sholat sopo Nabi rakaat ini 2 rakaat. Ya 2 rakaat seperti sholat itu tadi, seperti dijelaskan di hadis sebelumnya. Tasana Muhammad bin Sobah Barona Sufyan an Yahya bin Sa'id an Abi Bakri bin Muhammad bin Amr bin Hasmin an Abad bin Tamim an Amih dari pamannya. Anin Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bimislih, ya, bimislih dengan ya semisal hadisnya Abdullah bin Abi Bakar. Kala berkata sapa Sufyan Anil Mas'udi. Kala berkata Al-Mas'udi. Saltu bertanya aku Abu Bakri bin Muhammad pada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr, ya. Aja'ala apakah menjadikan sopo Nabi a'lahu pada bagian bawahnya a'lahu pada bagian atasnya selendang, asfalahu pada bawahnya selendang, au ataukah al-yamin yang kanan ala simal atas yang kiri. Kala berkata sopo Abu Bakar bin Muhammad, la tidak, jadi bukan kok yang atas taruh bawah itu ndak, bal tapi al-yamin yang kanan ala simal atas yang kiri. Jadi asalnya di pundak kanan terus dipindah di pundak kiri, nah, segitu. Jadi bukan kok yang atas ditaruh bawah itu enggak, tapi dipindah dari kanan ke kiri, itu aja. Atasana Ahmad bin Ashar wal Hasan bin Abi Robi, kola berkata keduanya. Tasana Wahbu bin Jarir, tasana Abi, kola berkata Abi. Sami itu mendengar aku Nu'man pada Nu'man yuhadisu bercerita dia Nu'man Ani Zuhri dari Zuhri an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah. Kala berkata Abi Hurairah, Kharaja keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman suatu hari yastaski minta hujan sapa Rasul. Fasola maka sholat siapa Rasul bina dengan kami, artinya ngimami. Rakaat ini 2 rakaat bila adzanin dengan tanpa adzan, wala ikomatin dan tanpa ikomah. Tuma kemudian khotbah sapa Rasul pada kami, wata'a dan berdoa sapa Rasul Allah pada Allah. Wahawala dan memindahkan sapa Nabi wajahahu pada wajahnya Nabi nahwal kiblat ke arah kiblat. Jadi kalau khutbahnya itu kan membelakangi kiblat karena harus menghadap kepada yang dikhutbahi. Begitu doa, nah, itu menghadap kiblat. Rafi'an orang yang mengangkat yadahi pada 2 tangannya. Tuma kemudian kolaba membalik sapa Rasul ridaahu pada selendangnya Rasul. Nah, prakteknya seperti tadi. Faja'ala maka menjadikan sapa Rasul al-aiman pada yang kanan alal aisar atas yang kiri. Wal aisar dan yang kiri alal aiman atas yang kanan. Jadi selendang yang asalnya di kanan ditaruh yang kiri ditaruh yang kanan. Nah, itu prakteknya.